Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pagi tadi ribuan pendukung Ahok ikut serta dalam acara bernyanyi bersama yang diinisiasi oleh pimpinan grup musik Twilight Orchestra Adi MS di Balai Kota DKI Jakarta. Ini dalam rangka mendukung Ahok pasca divonis 2 tahun penjara. Dan kita akan bergabung bersama dengan Friendly untuk informasi selengkapnya. Friendly, apakah saat ini masih ada pendukung Ahok yang masih bertahan di sana untuk memberikan seluruh dukungannya kepada Ahok pasca putusan kemarin? Ya sih, memang meskipun kegiatan aksi dukungan yang diberikan oleh warga DKI Jakarta dalam aksi nyanyi bareng bersama Adi MS, konduktor kondang ini sudah selesai pada pukul 9 pagi tadi, namun kami masih melihat di sini ada sejumlah warga DKI Jakarta yang masih menetap di Balai Kota. Karena kita ketahui juga sejak kepemimpinan Ahok dan juga Jarot, bangunan Balai Kota ini dijadikan sebagai tempat wahana rekreasi dan juga wisata, di mana bangunannya juga dijadikan sebagai objek berfoto dari masyarakat. Dan ditambah lagi karangan-karangan bunga di sini juga masih menghiasi Balai Kota dan juga DPRD yang dapat dijadikan sarana juga sebagai tempat untuk berfoto bersama rekan dan juga keluarga dari masyarakat ini. Dan untuk sejauh ini memang masih terlihat sejumlah masyarakat, namun hanya saja ini jumlahnya sudah tidak sebanyak tadi saat aksi dari nyanyi bareng bersama ADMS, di mana bila tadi sejumlah lagu-lagu bernuansa patriotik dan juga nasionalis telah dikumandangkan berkali-kali seperti Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Rayun Pulau Kelapa. Ini membuat antusiasme dari masyarakat yang hadir ini semakin saja tinggi dan juga sampai menitikan air mata. Tadi ada beberapa masyarakat yang kami melihat menangis karena mendengar nyanyian tersebut. Dan kita ketahui pula bahwa aksi ini merupakan aksi untuk memberikan dukungan kepada Ahok yang saat ini harus mendekam di penjara selama 2 tahun terkait kasus dugaan penistaan agama di Makobrimob. Dan selain aksi nyanyi bersama ini, kami juga memantau tadi sekitar pukul 10 dan saat ini mungkin masih terjadi dan juga berlangsung adalah pengumpulan KTP terhadap sebagai jaminan untuk penangguhan terhadap Ahok agar ditahan menjadi tahanan rumah. Dan tadi kami melihat sudah ada sekitar ratusan KTP yang telah dikumpulkan oleh warga DKI Jakarta di sini. Dan tidak hanya KTP dari warga DKI Jakarta, namun warga yang memiliki ataupun berdomisili di daerah-daerah lain ataupun di Jabodetabek ataupun di luar Pulau Jawa ini dapat memberikan KTP-nya kepada warga DKI Jakarta di sini, sehingga nanti akan diberikan dan juga diproses sebagai kepada tim pengacara Ahok untuk segera ditindaklanjuti dan juga diajukan ke Pengadilan Tinggi Negeri. Dan ditargetkan harus ada 1.000 KTP yang akan dikumpulkan sebagai jaminan untuk penangguhan terhadap Ahok yang saat ini ditahan di Makobrimob. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari koordinator dan juga warga yang telah mengumpulkan KTP terhadap penangguhan kasus Ahok ini. Sebenarnya kita karena kecewa gitu ya, kenapa Pak Ahok pertama kenapa sampai dihukum 2 tahun, dan kedua kenapa sampai harus dikurung badan gitu kan beliau bukan kriminal, bukan penjahat yang akan melarikan diri gitu, nggak perlu lah sebetulnya sampai begitu. Makanya kita mencoba memberikan jaminan bahwa beliau nggak akan kabur, minta supaya bisa ditangguhkan penahanannya gitu. Kalau tadi malam, karena inisiatifnya kan baru mulai tadi malam. Tadi malam baru 150, tapi kayaknya hari ini bisa lebih banyak lagi. Bisa 1.000 saya rasa sampai ya. Enggak ada nilai berapa yang harus dicapai, tapi kalau lihat antusiasme masyarakat, saya rasa sampai itu 1.000. Semoga kita tetap punya harapan besar dengan pengumpulan KTP ini berhasil, dan ini boleh menunjukkan kecintaan rakyat Jakarta, warga Jakarta, sehingga para petinggi itu bisa melihat semua ini gitu. Kita nih nggak dibayar, nggak diiming-imingi sesuatu, tapi memang kita kerelaan hati untuk membela Pak Ahok. Demikiannya sih. Lalu selanjutnya bagaimana dengan kabar dari Jarot yang pada hari ini menjabat menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta untuk hari pertama?
Ya, untuk Jarod yang saat ini sudah menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, memang kegiatannya hari ini dimulai tadi pagi dengan menghadiri aksi nyanyi bareng yang dipelopori oleh ADMS seperti penjelasan saya sebelumnya, di mana Jarod tadi di sini merasa terharu dan juga mengaku terkejut dengan aksi yang ditunjukkan oleh warga DKI Jakarta, di mana mereka dapat hadir di balai kota ini dengan tertib dan juga tenang. Dan tadi Jarod mengatakan di depan masyarakat bahwa untuk dapat menerima secara ikhlas keputusan dari hakim terhadap putusan ataupun vonis yang diberikan kepada Ahok selama 2 tahun penjara. Jarod meminta kepada seluruh masyarakat apabila memang mencintai Ahok dan juga tetap cinta kepada Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, maka diharapkan dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mengganggu kestabilan politik dan juga mengganggu kestabilan keamanan di DKI Jakarta ini. Dan saat ini yang sedang berlangsung, Jarod melanjutkan kegiatannya yaitu dengan menghadiri pengarahan PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tadi pun Jarod mengatakan dirinya akan melanjutkan seluruh kegiatan ataupun fungsi dan tugas dari Basuki Cahayapurnama seperti biasanya, termasuk menerima aduan warga seperti biasanya di pagi hari. Dan bagi masyarakat yang memang ingin memberikan aspirasi dan juga keluhannya kepada Pemprov DKI Jakarta, untuk itu tidak khawatir karena esok hari seperti biasa pada pukul 8 Jarod juga akan membuka aduan terhadap keluhan-keluhan di masyarakat. Dan selain itu kami juga tadi sempat menanyakan kepada Jarod apakah memang nanti Jarod ini menemui hambatan apabila harus menjalankan pemerintahan seorang diri tanpa Ahok. Dan tadi pun Jarod mengatakan dia optimis akan dapat melanjutkan pemerintahan hingga Oktober 2017 karena ia mengatakan meskipun tanpa ada Ahok, namun dia memiliki partner-partner lain di Pemprov DKI Jakarta, diantaranya adalah Sekda, kemudian ada juga di parlemen yaitu di DPRD. Selain itu dia mengatakan juga media sebagai partner dari Pemprov DKI Jakarta, dan yang paling penting adalah warga DKI Jakarta yang ingin mengadukan keluhan-keluhan mereka itu dikatakan sebagai partner, karena dengan dikeluhkan ataupun mengajukan aspirasinya ini tentu akan mempermudah Jarod untuk mengklasifikasikan apa yang perlu dilakukan secara cepat dan juga bagaimana solusi yang telah dikerjakan. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Jadi tadi malam saya sampaikan pada Pak Ahok bahwa saya tetap nanti akan menjalankan tugas seperti yang telah beliau sampaikan terus-menerus, yaitu tetap menerima pengaduan warga. Ya, tapi pada hari ini khusus spesial ini menerima sebetulnya pengaduan warga, tapi bukan untuk DKI, tapi untuk Indonesia. Yaitu pengaduan warga untuk menguatkan semakin cinta pada Indonesia, semakin yakin akan ideologi Pancasila, semakin yakin akan NKRI, semakin yakin akan Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga pengaduan juga kalau menurut saya, bahwa kita diingatkan untuk tetap menjaga dan merawat itu. Ya. Tidak apa-apa, partner kami banyak. Ada Sekda, ini ada teman-teman semua, ini partner semua. Ya, untuk eksekutif ini partner semua. Jadi lebih mudah, lebih kencang. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa ikut ritme. Kemudian kami juga punya partner di parlemen, di legislatif itu juga partner. Kami juga punya partner, warga itu juga partner. Jadi banyak partner. Kalau Anda mengatakan bahwa saya sendiri nggak benar, banyak partner, ya, banyak teman. Kami sudah ajukan kemarin, ya. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang divonis 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu dini hari tadi dipindahkan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur ke Makobrimob Depok, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini di Makobrimob Depok, kita sudah terhubung dengan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Riki Rusdiana. Yana, apa benar Ahok Rabu dini hari tadi sudah dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Makobrimob Depok? Seperti apa informasi terkininya saat ini? Ya sih, pemindahan penahanan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok memang saat ini kami belum mendapatkan konfirmasinya secara pasti dari pihak Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat.
Dan memang untuk pemindahan penahanan sendiri diduga dilakukan pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, di mana memang tidak ada awak media yang menyaksikan secara langsung, dan pemindahan sendiri dilakukan dengan menggunakan mobil dinas dan juga bersamaan dengan mobil yang ditumpangi oleh istri Ahok, Veronica Tan. Adapun pemindahan ini dilakukan karena melihat keamanan dan juga kenyamanan dari tahanan lain yang berada di Rutan Cipinang, tempat Ahok sebelumnya ditahan. Adapun memang dari Kepala Rutan Cipinang sendiri menyatakan bahwa kenyamanan penghuni rutan di Cipinang merasa terganggu dengan adanya banyaknya aksi massa pendukung Ahok yang berada di depan rutan Cipinang, yang kemudian melakukan aksi mendukung Ahok, mendukung pembebasan Ahok, yang kemudian ini dinilai sebagai yang mengganggu kenyamanan dari penghuni rutan lainnya. Sedangkan dari segi keamanan sendiri juga dinilai cukup mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitar rutan Cipinang, karena banyaknya massa mengganggu arus lalu lintas menjadi tersendat di rutan Cipinang sendiri. Sebelumnya Ahok sendiri ditahan di rutan Cipinang pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat setelah mengikuti sidang putusan vonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Yasi. Ya, Yana, bagaimana dengan pengamanan di Makobrimob? Apakah semakin diperketat pada hari ini? Ya sih, untuk pengamanan di Makobrimob ini seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya, memang belum ada tanda-tanda untuk pengamanan khusus. Itu juga berlaku pada pengamanan yang akan dilakukan terhadap juga nantinya apakah akan ada aksi dari massa pendukung Ahok yang datang ke Makobrimob ini untuk kemudian melakukan aksi lanjutan seperti yang sudah dilakukan pada Selasa lalu, di mana massa pendukung Ahok melakukan aksi juga menyuarakan aspirasi mereka dan juga orasi-orasi mereka untuk membebaskan Ahok, dan dilakukan hingga pukul 12 malam, dan juga aksi dilakukan dengan selain menyuarakan aksi-aksi mereka juga menyalakan lilin sebagai bentuk kepedulian dari penahanan Ahok sendiri. Namun hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda untuk penambahan personil di Makobrimob ini untuk kemudian mengantisipasi apakah akan ada aksi dari massa pendukung Ahok yang datang ke Makobrimob ini sendiri. Dan sebelumnya untuk petugas yang berada di rutan Cipinang yang mengamankan aksi dari massa pendukung Ahok kemarin hanya berjumlah 22 orang, sehingga ini yang kemudian dinilai kewalahan untuk mengantisipasi banyaknya aksi yang dilakukan massa pendukung Ahok di depan rutan Cipinang. Ya sih. Baik, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Ricky Rusdiana melaporkan langsung dari Makobrimob Depok, Jawa Barat.